Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fridzi dengan NIM 235003103 dari kelas A angkatan 2023 Teknik Sipil Unjani. Di sini saya akan melanjutkan progres daripada permodelan struktur menggunakan software sampai 2000 versi 2026. Pada video kali ini kita akan memasuki tahap pembebanan. Di mana tahap pembebanan ini ada beberapa hal yang harus kita define terlebih dahulu atau kita buat terlebih dahulu sebelum kita assign kepada strukturnya. Pertama, kita bisa membuat diagrama untuk setiap lantai yang berjumlah 3 buah diagrama sesuai jumlah lantainya. Kita bisa lihat di tab atas ini ada menu define, kita klik define. Kemudian kita pilih join constraint. Nah, di sini choose constraint type-nya kita ganti dari body ke diagrama. Kemudian kita bisa add new constraint. Nah, di sini kita buat diagrama 1 untuk koordinatnya global. Constraint axis-nya kita menggunakan Z axis. Kita bisa klik OK. Kemudian kita buat lagi yang kedua. Ini juga sama. Kita klik OK. Nah, yang ketiga juga sama, kita klik OK. Ini OK. Nah, kemudian kita assign diagrama tersebut, kita ubah ke arah XY. Kita mulai dari plane elevasi 4, kita select saja semuanya. Nah, setelah ini kita bisa menu assign, kita kepilih join, pilih constraint. Di sini kita masukkan diagrama sesuai dengan posisi lantainya, karena kita di elevasi 4 atau lantai pertama, kita pilih diagrama yang satu. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, jika sudah muncul tanda hijau seperti ini, berarti diagramanya sudah di assign. Kemudian kita naik elevasi ke elevasi 8 atau lantai 2. Kita select juga semuanya. Kita pilih assign, join, constraint, diagrama 2, apply, oke. Kemudian ke elevasi terakhir atas, kita select, assign, join, constraint. Kita pilih yang diagrama 3, kita klik apply. Kemudian oke. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita bisa membuat nah, ini kan sudah desain. Kita bisa memulai membuat define untuk pembebanan. Pertama kita klik define. Nah, di sini kita bisa pilih yang load pattern. Nah, kemudian kita bisa add new. Ini kita bisa ganti SDL atau super dead load. Type-nya kita yang super dead, backnya 0, kita add new load pattern. Kemudian kita rubah ke LL live load, type-nya kita ganti ke live, kita add new load pattern. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa membuat response spectrum. Response spectrum ini digunakan untuk kita menginput beban gempa dengan data spektrum dari gempa-gempa yang sudah terjadi. Pertama kita klik define, kemudian di sini kita pilih yang function, kemudian response spectrum. Di sini choose function type-nya kita ganti ke from file, kemudian kita modify. Nah, setelah ini kita ganti, kemudian kita add new. Ini kita ganti ke ininya, kita ganti PRS value. Nah, untuk file yang kita buat, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama RSA. Nah, sebelum itu kita bisa buka aplikasi RSA.
kita bisa buka aplikasi RSA. Kita cari dulu aplikasinya. Nah, di aplikasi RSA ini yaitu peta gempa dan respons vektor 2019 antara 2019 sampai 2020. Ini dikeluarkan oleh UPR. Nah, di sini kita bisa pilih koordinatnya dulu. Kita bisa pilih lokasinya di Bandung. Nah, ini kita yes. Setelah itu ini kelasnya kita ganti ya ke SA Tanah Lunak. Kemudian kita bisa klik kemudian kita bisa klik hitung. Nah, setelah itu kita bisa lihat di tab atas ini ada text result. Bisa klik. Nah, di sini muncul hasilnya. Kita bisa copy teks-teks ini semuanya. Kita bisa copy. Kemudian kita bisa paste ke Excel. Nah, di sini kita bisa paste. Nah, sebelum mempaste, jika kita paste segini, ini nggak akan bisa ya. Kita bisa klik di sini, paste spesial, kemudian use text import wizard. Ini delimited, ininya sudah kayak gini. Kemudian kita next. Kemudian kita bisa klik finish. Nah, kemudian kita bisa save as. Kita pilih kita save as-nya type-nya yang teks MS-DOS respon spektrum. Setelah itu kita bisa membuka cek hasil dari save as tersebut. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa input ke SHP-nya, caranya kayak tadi sama klik define, terus ke function response spectrum, kita ganti dari ini ke form file, kemudian add new function, ini kita ganti namanya, kita ganti BG SE, kemudian ininya period s value, kita browse filenya, kita cari file yang tadi. Nah, ini sudah berhasil. Nanti dia akan muncul function graph atau grafiknya seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kita bisa membuat add new load cache. Kita bisa klik di sini ke define, kemudian load cache. Nah, di sini kita bisa add new load cache. Kemudian kita beri nama RSPX. Nah, di sini kita rubah ininya ke response spectrum seperti ini. Nah, kemudian untuk yang load name, yang pertama kita pilih yang ini U1.
Kemudian functionnya BDG yang tadi, yang response spectrum. Nah, untuk scale kita gunakan G dikali I per R, di mana eh, kita bisa menuliskan di sini G 9,81 untuk refleksi, kemudian dikali 1 per 8. Nah, kalau misalkan satuan di sininya masih Newton milimeter, berarti kita skala faktor di sininya 9810 karena dikonversi ke Newton milimeter. Karena kita di sini sudah kilo Newton meter, maka skala faktornya kita 9,81. Kemudian kita bisa klik add. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa add copy of load cache. Kemudian kita ganti namanya RSPY. Nah, ininya kita load name-nya ini yang U2. Kemudian yang ini kita modify. Ini ganti ke U2. Ininya sama. Add. Nah, yang ini kita bisa delete. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, setelah itu karena input beban GAPA perlu massa bangunan untuk hitung gaya geser, kita bisa membuat mesh source atau massa bangunannya. Kita klik define. Kemudian kita pilih yang mesh source ini, klik. Nah, di sini kita modify. Kita bisa ganti di sini, kita add yang dead, load pattern-nya dead, kemudian yang SDL multiplier-nya 1. Klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan beban pada area plat lantai, di mana kita bisa pindah ke arah XY. Kita bisa mulai dari sini, ini elevasi 4. Kita bisa select, kemudian kita pilih assign. Di sini kita pilih yang area load, di sini pilih yang uniform to frame. Nah, kemudian load pattern kita bisa rubah ke SDL. Nah, load distributionnya dari one way kita bisa berubah ke two way. Untuk uniform load, loadnya ini dalam satuan kilonewton per meter persegi dengan nilai 1,588677332336. Nah, kemudian kita bisa klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa pindah elevasi, kita pilih assign lagi yang area load, kita uniform to frame. Ini kita klik apply. Oke. Yang terakhir yang elevasi paling atas, kita klik lagi, kita klik assign, area load, uniform to frame, kita klik apply. Oke. Nah, seperti ini sudah di assign. Kemudian setelah itu kita bisa membuat properti atau distribusi dari beban lagi untuk frame, dimana frame di sini yang dikasih beban itu yang balok yang ditumpul oleh dinding. Kita bisa klik di XY, kita pilih dari elevasi yang 4, kita bisa matikan. Nah, balok yang ditumpul oleh dinding pada elevasi 4 itu berarti pada balok pinggir dari sini, kemudian yang ini kita bisa klik satu-satu agar ini tidak terselect balok yang lainnya. Lalu ini, karena ini menopang untuk di tangga, kita klik semuanya yang di pinggir. Nah, kemudian kita bisa pilih assign, kemudian frame load.
Di sini kita pilih yang distribute. Nah, untuk yang di distribute ini, kita load pattern-nya, kita pilih yang STL. Kemudian uniform load kita rubah menjadi 9,80665019966. Nah, setelah itu kita bisa klik apply, klik OK. Nah, ini bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah diberi beban distribusi beban. Kemudian kita lakukan untuk elevasi selanjutnya yang bagian atas, elevasi 8. Kita klik lagi ininya, kita klik satu-satu. Nah, setelah itu kita pilih assign, frame load, pilih yang distribute, kemudian kita, karena itu tadi sudah diisi, kita bisa klik apply, oke. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita masuk ke tahap terakhir dari pembebanan. Kita bisa membuat combo atau kombinasi pembebanan. Di sini kita akan membuat sebanyak 18 combo atau kombinasi pembebanan berdasarkan peraturan ATS yang ada. Kemudian langkah pertama kita bisa klik ke define. Di sini kita pilih yang load combination atau load kombinasi beban. Kita klik, kemudian di sini kita bisa add new combo. Nah, di sini untuk combo pertama itu load case-nya dead, kemudian ininya 1,40. Kita klik, kemudian yang kedua itu ada SDL. Ininya sama, kita klik, kemudian oke, kemudian kita buat add new combo lagi. Kemudian di sini kita pilih yang dead, ininya 1,40. Oh maaf, ininya kita rubah ke 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang SDL 1,20. Kemudian di sini ada beban live load, ininya 1,60. Kita klik add, oke. Kemudian kita bisa buat lagi add new combo, ini yang dead 1,34, SDL nya 1,34, kemudian live load nya ini 1. Kemudian di sini ada tambahan RSPX. RSPX ini respon spektrum yang arah X sebesar 1,30. Kita klik add, kemudian yang Y nya juga sama. Yang Y nya scale faktornya itu 0,39. Kita klik add, kemudian kita bisa klik OK. Nah, combo 3 kita bisa klik add copy of combo. Nah, di sini kita rubah yang RSPY nya ininya menjadi minus 0,39. Kita modify, kita klik OK. Kemudian kita add copy of combo lagi. Di sini kita rubah ininya menjadi positif. Yang RSPX-nya kita rubah menjadi negatif. Modify, kita klik OK. Kemudian kita ke combo yang 6. Kita add copy of combo. Nah, di sini dua-duanya menjadi negatif. Modify. Kemudian kita klik OK. Yang ketujuh, add copy of combo lagi. Di sini RSPX-nya
0,39, RSPY-nya 1,30. Kita klik OK. Kemudian add copy of combo di sini negatif, RSPY-nya negatif. Modify, kemudian klik OK. Add copy of combo lagi, kita klik yang ininya negatif, RSPX-nya kita modify, yang RSPY-nya ini positif, kita modify OK. Kemudian add copy of combo lagi, ini dua-duanya negatif, modify OK. Nah, kemudian kita bisa membuat ini yang date-nya itu 0,76, SDL-nya juga sama. Kemudian di sini ada beban live load, kita langsung ke RSPX. RSPX-nya sebesar 1,30. Kemudian dari RSPY-nya 0,39, kita add Oke. Kemudian kita add copy of combo, yang ininya negatif, modify Oke. Kita add copy of combo, kemudian yang ininya positif, RSPX-nya menjadi negatif. Klik OK. Kemudian add copy of combo lagi. Di sini dua-duanya menjadi negatif. Modify, kita klik OK. Kemudian yang ke-15, kita add copy of combo. Di sini RSPX-nya menjadi 0,39, RSPY-nya menjadi 1,30. Nah, kita klik OK. Add copy of combo lagi. Di sini RSPY-nya menjadi negatif. Oke, kemudian copy of combo, di sini RSPY-nya positif. RSPX-nya kita buat negatif. Modify Oke. Kemudian add copy of combo lagi. Di sini dua-duanya negatif. Selesai untuk load combination pembebanan. Nah, untuk tahap pembebanan sendiri, ini sampai tahap ini untuk kombinasi pembebanan sebanyak 18 kombinasi. Kemudian untuk distribusi pembebanan seperti ini hasilnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.